Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat berjumpa kembali di pertemuan ketiga ini dengan materi pembuatan tabel dengan penomoran otomatis dan penggunaan objek pada Microsoft Word. Jadi minggu sebelumnya kita sudah membahas tentang operasi dasar dari Microsoft Word. Nah, sekarang kita bagaimana cara membuat tabel. Jadi di Microsoft Word itu ada juga cara pembuatan tabel dan bisa penomoran otomatis juga. Kita bisa menggunakan penomoran otomatis dan objek yang bisa kita sisipkan dalam Microsoft Word. Nah, mungkin tabel di sini kalian pasti tahu ya. Tabel itu berbentuk apa? Yang jelasnya tabel itu ada kolom, ada baris. Kalau misalnya dia cuma kolom tok saja berarti bukan tabel, berarti cuma kotak ya. Jadi ada kolom, ada baris. Jadi biasa disebut dengan fill and record. Jadi fill itu kolom, terus record itu adalah barisnya. Nah, kalau objek. Nah, objek ini adalah sesuatu yang bisa diamati dengan indera kita. Jadi objek itu bisa berbentuk benda ya. Objek itu yang menjelaskan kita bisa amati. Misalnya kalau di Microsoft kayak misalnya meja itu salah satu objek ya. Nah, kalau misalnya di Microsoft Word yang mana sih yang disebut dengan objek ya? Sesuatu yang bisa kita sisipkan nanti di dalam Microsoft Word. Kayak misalnya apa? Ada picture. Jadi picture is a gambar. Gambar kita bisa sisipkan nanti. Terus ada shape ya. Shape itu terdiri dari gambar-gambar, kotak, terus dan lain-lain yang bisa kita masukkan, sisipkan nanti di Microsoft Word. Apalagi yang kita bisa masukkan di Microsoft Word, objek apa? Misalnya kita bisa sisipkan Microsoft Excel di dalam Microsoft Word. Jadi kita membuka Microsoft Word tapi kita ngetiknya di ruang kerjanya Microsoft Excel. Nah, itu semua termasuk objek. Jadi objek-objek yang bisa kita sisipkan. Microsoft Word kita buka tapi kita bisa sisipkan objek lain atau bisa menyisipkan aplikasi lain seperti Microsoft Excel tadi. Nah, selanjutnya saya kira untuk tabel dan objek ini kalian pasti sudah pahami ya. Kita lanjutkan bagaimana cara pembuatan tabel dan objek yang dimaksud tadi. Nah, sekarang kita menuju ke ruang kerja Microsoft Word ya. Jadi ini adalah ibu sudah ketikan memang ya apa isinya, nanti tinggal kita edit nanti ya, karena kalau misalnya ibu ketik dari pertama itu kayaknya durasinya agak lumayan banyak ya, lumayan lama maksudnya. Nah, sekarang kita mau menyisipkan objek dulu ya. Objek, jadi objek ini ada nih. Di sini kita bisa sisipkan picture ya, kita klik saja picture-nya apa, pasti kita akan diarahkan mau mengambil picture-nya dari mana. Nah, sekarang ini ada objek nih. Di menu insert ini ada objek. Nah, ini kalau klik ini berarti kita ambil dari file ya. Tapi kalau kita ambil ini berarti kita mau menyisipkan objeknya ya. Kalau bisa juga menggunakan icon langsung boleh ya. Ini ada picture-nya ya, bisa di sini kita klik. Ini sama juga, ini ikonnya langsung. Nah, terus yang ibu maksud tadi misalnya kita mau menyisipkan Microsoft Excel. Nah, cari di sini ada Microsoft Excel. Microsoft. Nah, ini dia nih. Nah, kita bisa klik baru di OK. Itu akan terbuka ruang kerja dari Microsoft Excel ya, seperti ini ya. Ini adalah ruang kerja Microsoft Excel. Nah, seperti ini, kita bisa ngetik seperti ini. Kita bukanya di Word tapi di Excel, tapi kita seakan-akan membuka Microsoft Excel seperti ini ya. Tapi ini ya nanti kita bahas ini ya.
kalau yang seperti ini. Nah, kita hapus saja dulu. Ya, objek yang lain ya, karena kita belum masuk di Excel ya, itu nanti kita akan bahas. Nah, sekarang kita sisipkan objek yang ini saja dulu. Ya, ini semua objek-objek yang bisa kita sisipkan nanti di Microsoft Word, termasuk picture ini. Ya, termasuk picture, termasuk chart, grafik ya. Grafik ya, termasuk nanti grafiknya, nanti kita akan ada juga materinya nanti ya, cara pembuatan grafik. Nah, sekarang kita mau membuat dulu, misalnya di sini ada shape, kita ambil ya, seperti ini. Misalnya judulnya di sini adalah data dan ya, pembuatan tabel dan penggunaan objek. Ibu perbesar dulu ya, supaya ya, penggunaan objek. Nah, misalnya seperti ini, kita sudah ketikkan. Nah, sekarang kita mau berikan background ya, ada backgroundnya ya. Kalau ini tinggal dikasih background, misalnya ini backgroundnya. Terus untuk tulisannya silahkan diubah ya. Jadi nanti ada tugasnya, sesuaikan dengan bentuk tulisan yang di tugasnya ya. Jadi ada bentuk fontnya, silahkan dipilih, nanti di blok saja baru dipilih font, kira-kira font apa yang digunakan di tugasnya itu. Nah, selanjutnya misalnya seperti ini. Nah, misalnya ibu mau buat lagi satu shape lagi, jadi tinggal di copy saja ya. Boleh juga langsung di sini baru ambil objek yang diinginkan, tapi ini sama ya. Jadi ibu copy saja, nanti ibu edit isinya. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya di sini ada tulisannya klasifikasi data. Nah, seperti ini, misalnya di rata kiri aja, terus di anggaplah ini ibu perkecil. Nah, ibu mau kasih background yang lain. Nah, kalau misalnya mau dikasih backgroundnya, misalnya backgroundnya yang untuk backgroundnya ya, backgroundnya misalnya ibu kasih yang tekstur aja atau more aja ya. Oke. Nah, di sini dengan mengklik more tadi pasti akan muncul ini format shape. Nah, misalnya ibu mau kasih yang, nah di sini bisa kita pilih kira-kira jadi tugasnya nanti, kira-kira dia menggunakan huruf background apa di sini ya. Jadi ini pattern, apakah picture or texture fill atau pattern. Kalau pattern berarti cari yang kira-kira bentuknya sama. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini backgroundnya ya. Kalau merubah juga backgroundnya di sini boleh ya. Jadi kita bisa ubah background shape-nya. Misalnya bukan warna orange, misalnya sini warna biru. Nah, seperti ini. Ini tetap warna hitam ya, misalnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk tugasnya pasti ada ketikan ini, cuman hurufnya yang beda-beda, jadi kalian tinggal blok saja
terus kira-kira huruf apa yang digunakan di tugasnya nanti itu ya. Soalnya ini pakai seperti ini ya. Jadi untuk right indennya juga tinggal ini saja yang di ini ya, yang disorot-sorot ini kira-kira sampai di mana supaya dia kelihatan sejajar dengan yang lain. Ini terus untuk begitupun dengan hanging dan first line indennya. Nah, selanjutnya saya kira kalau yang ini untuk inden ini sudah digunakan waktu tugas 1 kemarin ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini ada numbering. Nah, numbering ini pada saat misalnya Ibu enter itu akan otomatis muncul B-nya dan seterusnya. Nah, di bawah sini ada misalnya Ibu mau buat numbering baru ya. Ini ada. Jadi number misalnya di sini nanti anggaplah di komputernya, di laptopnya kalian belum ada ini ya, belum ada ini. Nah, caranya membuat seperti ini tuh klik di sini di define new number format, klik. Nah, di sini kita lihat di number style, kita lihat kalau misalnya pada saat di enter yang berubah itu 1 2 3 nya, berarti kita pilih yang 1 2 3. Tapi kalau yang berubah itu ABCD nya, berarti kita pilih yang ABC ya, dan seterusnya. Nah, kita mau buat di sini A.1 pada saat di enter itu A.2, A.3, berarti yang berubah otomatis adalah 1 2 3 nya kan. Nah, sekarang A-nya ini kan ada di sebelum 1, berarti kita ketik saja 1 terus titik spasi. Nah, seperti ini dia akan otomatis muncul. Oke, kalau sudah selesai ya, ini akan muncul sendiri, di oke saja seperti ini. Nah, ini tidak otomatis muncul, kita cari di sini yang sudah kita buat, itu akan otomatis ada yang seperti ini. Nah, ini akan muncul sendiri. Nah, pada saat di enter itu akan muncul sendiri. Jadi jadi nanti tinggalkan diketik semua dulu, baru terakhir baru diatur ya, baru diberikan format number seperti ini. Tinggal di blok saja, baru ditarik naik seperti ini ya, di blok terus ditarik naik ya. Ya, jadi untuk mengaturnya itu biasa agak-agak sedikit ribet ya, tapi ya kita harus sabar supaya ini, biasanya kalau tidak sabar itu ya kacau ketikannya. Nah, kita tinggal kalau yang ini ya, ini kita tinggal atur saja. Nah, sampai di mana misalnya di sini. Oke, sekarang untuk kedua, di sini ada ada B1, B2. Jadi tinggal klik lagi. Kalau misalnya B-nya di sini belum ada sama tadi ya, berarti yang berubah adalah 1 2 3-nya. Ya, pilih yang 1 2 3 terus di sini rubah jadi B. Nah, seperti itu. Udah. Nah, pasti di sini akan muncul B1, B2 dan seterusnya. Nah, setelah itu dalam satu nomor ya tinggal kita enter ini di blok, baru dikasih naik seperti ini. Nah, kalau ini susah dikasih lurus ya, tinggal ditekan saja, jangan dilepas ya. Terus sampai di mana kira-kira tempatnya, baru dilepas. Nah, kalau yang kacau seperti ini tinggal blok saja deh, blok. Terus ini saja yang yang ini ya, kasih sejajar. Oke, gampang kan? Nah, ini biasanya agak-agak ribet dulu kalau misalnya ada seniornya yang buat ya, sampai pusing ya, karena katanya kalau sudah buat itu hilang lagi ya, begitu memang sering hilang-hilang ya. Nah, selanjutnya C-nya lagi, C-nya ndak ada, buat seperti tadi yang berubah 1 2 3, terus di sini rubah saja jadi C. Jadi kalau misalnya nanti ada yang B, ada E, F dan seterusnya, ada ketikan seperti itu kan, tinggal dibuat. Yang jelasnya kalian sudah intinya sudah tahu ya, bahwa yang berubah itu adalah itu yang dipilih di atasnya tadi. Dan seperti ini kita tekan saja, blok saja maksudnya, terus
angkat naik ketikannya. Jadi ketik saja semua dulu, nanti diaturnya itu gampang ya. Jadi begitu dengan final nanti kalau soalnya seperti ini, ketik saja, mengaturnya gampang itu. Ya, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya. Jadi pada saat Ibu enter itu otomatis muncul ya, seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya, jadi nanti itu untuk tugasnya tinggal di video saja ya. Jadi yang di video ndak usah semuanya ya, untuk mengetiknya diketik saja semua dulu. Jadi yang di video itu cara-cara membuat ini, karena sekali lagi Ibu ini kan supaya menghindari yang namanya copy paste ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak ada laptop saya Bu, mungkin bisa pinjam sama temannya lah ya. Mungkin kalau tidak ada temannya Bu, teman saya juga ndak punya laptop, ngetiknya boleh memakai di HP ya, semoga di HP juga ada nomor yang seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada, enggak apa-apa, klik di HP saja, tetap ada yang dikirimkan tapi rekam ya. Mungkin ininya saja ketikannya, tapi usaha dulu ya, usaha dulu, pinjam dulu laptopnya temannya. Bukan berarti Bu suruh beli laptop ya, pinjam saja dulu deh. Mudah-mudahan kedepannya ada rezekinya orang tuanya bisa dibelikan, amin. Nah, selanjutnya apalagi ya, sekarang kita akan buat tabel ya. Oh, ini dulu sebelum kita buat tabel, semuanya itu di header ya, di header tinggal klik 2 kali saja, atau bisa juga insert header. Di sini ada insert header, ini bisa di insert headernya, tapi bisa langsung di sini juga, klik 2 kali saja paling atas, 2 kali itu akan muncul ya, akan muncul headernya. Nah, coba Ibu dulu ya sampai di sini. Nah, misalnya di sini ada, jadi di headernya itu harus menulis nama, NIM dan kelasnya kalian. Ada NIM ya, NIM-nya, terus harus sejajar ya, sejajar dengan titik 2-nya. Jadi nanti ada titik 2 seperti ini. Terus ada nama mahasiswa, titik 2 lagi, terus di bawahnya ada kelas ya. Jadi kalian ketik saja kelasnya, tulis saja kelasnya apa. Nah, ini caranya supaya sejajar titik 2-nya, di blok saja ini, di blok, terus klik supaya muncul ini yang tanda hitam kecil ini, hitam kecil. Nah, kalau sudah muncul, sudah ditahu oh mau saya meletakkan di sini, ya lepas saja ya. Nah, lepas. Nah, setelah dilepas silahkan di atur supaya sejajar. Nah, di sini NIM-nya misalnya 2020 2205555 misalnya. Nama mahasiswanya misalnya siapa? Ayu Sari. Nah, kelasnya misalnya TI 12 seperti ini. Nah, ini bisa di backspace supaya naik ya. Ini backspace supaya naik barisnya, supaya tidak terlalu jauh headernya ya. Ya, seperti itu. Nah, udah. Nah, ini juga bisa dikasih warna ya, warnanya terserah ya. Terserah mau kasih warna apa ya. Boleh tidak mencontoh warna yang di ininya, di tugasnya ya. Hurufnya juga harus sesuai. Kalau warnanya enggak apa-apa, harus boleh warna lain, tapi hurufnya, fontnya harus sesuai dengan di tugasnya. Yap. Oke, kalau ini karena dia pakai huruf ini tapi agak besar, jadi enggak apa-apa dikasih ini saja, di drag baru ke sini sedikit. Oke, sudah sejajar. Oke. Nah, selanjutnya pembuatan tabel. Nah, ada lagi sebelum kita membuat tabel, ada lagi satu ya di sini. Jadi arahkan pointernya atau kursornya di paling atas ya. Kita mau berikan namanya border. Jadi top border, dan klik di menu home ini, menu home.
Ibu perbesar sedikit ya supaya kelihatan. Nah, ini menu home ada di sini nih. Nih, ada border. Klik saja yang tanda panah kecil, terus border and shading. Karena garisnya ada 2 ya. Ini pilih yang ini. Jadi jangan pilih yang page ya, page border, tapi pilih yang border. Nah, sekarang kita klik yang garisnya 2, kita hilangkan yang ini karena yang kita mau kan yang cuma baris atas. Jadi hilangkan. Terus di oke saja ya, seperti ini. Ya, ini ada muncul barisnya. Nah, sekarang kalau misalnya dibawanya sebentar ada juga border, berarti pilih yang dibawanya lagi tadi ya. Pilih yang ini tapi yang di sini kita berikan. Oke. Nah, sekarang lanjutkan dulu pembuatan tabelnya. Nah, sekarang perkecil sedikit lagi. Nah, pembuatan tabel, misalnya di sini ada tabel, percepat sedikit ya. Nah, tabel misalnya di sini ada STIMIK Akbar, terus ada daftar nilai mahasiswa. Misalnya daftar ini mahasiswa. Nah, kita blok ini spasi ya. Jadi spasinya mungkin kalian Ibu sudah kasih tahu ya spasinya di sini. Untuk masih rapat ya, ini saja dikurangi nih. Seperti itu. Nah, kalau misalnya jadi samakan hurufnya, kira-kira di tugasnya itu pakai huruf apa? Silakan diberikan huruf sesuai dengan yang di tugasnya. Nah, sekarang di insert tabel. Nah, tabelnya di situ ada berapa? Bisa juga di sini langsung di menu ini, menu insert, terus tabel. Ya, tulisannya yang tabel ya. Tabel kita tinggal sorot saja berapa kolom, berapa baris. Tapi kalau misalnya mau langsung sudah tahu kolomnya misalnya ini, langsung bisa klik yang ini nih, yang bawah nih, insert table. Nah, ini number of columns, ini berapa kolom, misalnya nomor, NIM, nama, nomor, terus NIM, nama mahasiswa, nilai ada 2, nilai teori praktek berarti 6 ya, ada 6 misalnya. Row-nya berapa? Row-nya misalnya ada 10, berarti 10 dengan kopnya 2 berarti 12 misalnya ya. Ini misalnya. Nah, sekarang di sini ada nomor. Misalnya ada nomor. Terus di sini ada NIM. Terus di sini ada nama mahasiswa. Terus di sini ada nilai. Nah, nilai nanti di sini ada 2, misalnya di sini ada keterangan. Nah, keterangan. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti ada merge, di sini ada nilai ya. Ada teori. Ada di sini praktek. Praktek. Seperti ini. Salah. Nah, praktek. Nah, selanjutnya ini yang ini kita merge kan ya, karena dia kan satu ini kan nilai semua, nilai praktek, nilai teori ya. Jadi kalau di sini tak tulis di sini nilai juga kan jelek kelihatan ya. Jadi ini kita gabungkan, namanya merge. Kita blok saja, blok. Terus di layout ada merge fill. Nah, boleh juga pada saat kita blok ini klik kanan ada merge fill sama merge cell ya. Merge cell sama J ya. Tidak ada bedanya. Nah, kita klik. Nah, ini juga karena ini juga tergabung, karena ini satu kop semua ya. Ini termasuk kop semua. Jadi kita ini nomor ini otomatis di merge juga. Ini juga di merge cell, terus ini juga di merge cell. Nah, ini keterangan juga termasuk merge cell. Setelah itu kita blok semuanya supaya di tengah-tengah ini, yang ini. Di layout pilih yang elegant center. Ini juga yang elegant center supaya di tengah-tengah. Nah, kok ternyata terlalu lebar. Nah, ini kan tinggal di blok saja, blok yang ini nih, yang pinggir tabelnya supaya terblok semua ya. Terus pilih yang ini, mungkin di sini dipakai ya, tuh dipakai spasinya bukan satu, jadi pilih yang satu spasi. Nah, belum berubah, pilih lagi di page layout, ini di after itu pilih 0 ya, dia akan mengecil barisnya ya.
Nah, selanjutnya kita mau kasih background ini supaya lebih cantik sedikit. Kita background misalnya warna hijau ya, misalnya ya. Ini juga warna hijau. Jadi untuk backgroundnya ini, backgroundnya yang tabel juga dan backgroundnya yang dengan namanya ini di atas, terserah mau pakai warna apa. Nah, bisa tidak sesuai dengan di ininya, tapi semua fontnya yang ada di ini, semua font yang ada di tugasnya harus sama ya. Ini bisa di bold, ini ya bisa di bold. Nah, sekarang kita mau berikan nomor. Nah, nomor ini bisa otomatis. Jadi misalnya ada berapa nomor, kita blok saja semuanya, di blok semua. Terus di menu home ada numbering. Numbering, pilih yang 1 2 3 yang berurut. Mana dia? 1 2 3. Numbering 1 2 3 mana? Ya, ini yang di bawah kayaknya. Nah, ini dia. Ini numbering 1 2 3, tinggal di blok ya, diklik saja. Ini akan muncul, cuman tidak kelihatan ya. Ibu kasih ini dulu. Oke. Jadi kalau tidak kelihatan ini saja yang di blok ya. Ibu ulangi. Siapa tahu seperti itu juga di laptopnya nanti. Kalau tidak kelihatan ini yang ini nih, yang ditarik sampai kelihatan indennya. Nah, kalau kedua kelihatan, klik saja ini. Jadi di blok saja dulu semua, baru di klik ini indennya. Ini kasih sejajar. Nah, setelah itu ditarik ke pinggir sini ya. Nah, seperti itu. Ini kan sudah di pinggir ya, jadi tidak ada masalah. Terus kita kasih perkecil seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, selanjutnya untuk ini nanti misalnya di ada terbalik biasanya teksnya ya, di sini ada seperti ini. Teori seperti ini, dan praktik juga misalnya seperti ini ya. Ini di text direction saja yang dimainkan ya, dimainkan, diedit dia di ini ya, mainkan ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah bagaimana kalau misalnya kita mau ya, bagaimana kalau misalnya kita mau ini menghilangkan tabelnya, garisnya ya. Ya berarti ada di desain. Desain berarti pilih yang ini. Kita misalnya kita mau kasih putih saja yang ini. Boleh seperti itu ya. Ya. Selanjutnya kalau ini NIM-nya. Nah, NIM misalnya supaya cepat ya, Ibu ambil copy saja NIM dari sini. Ya, ini ada NIM. Ibu ambil yang 10 ya, sampai 10 nomor. Ibu copy, Ctrl C. Nah, kalau mengcopy dari Excel misalnya dari tempat lain itu di tabelnya langsung, jangan langsung di copy ya. Kalau langsung di paste itu akan tidak tersusun di selnya masing-masing, tapi seperti ini dia akan dalam satu sel. Jadi caranya di blok saja semua yang akan ditempati, terus di paste. Nah, seperti ini. Begitupun dengan namanya. Supaya cepat ya, Ibu ambil saja ini contoh nama. Jadi di blok saja dan di paste. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini agak ya, ini spasinya juga tadi dia ngikutin ya yang dari Excel, makanya dia ini. Nah, selanjutnya supaya lebih ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat misalnya di sini nilainya ya. Jadi nilainya terserah ya. Maksudnya terserah sesuai dengan yang di tugasnya. Jadi ada di situ nilainya harus sesuai yang diinputkan di tugasnya ya. Jadi di tugasnya itu ada dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, tinggal diisi saja sesuai dengan yang ada di tugasnya. Nah,
dan harus sesuai dengan fontnya ya, fontnya harus sesuai. Nah selanjutnya ini kan pindah ke bawah ya, ini kopnya pindah ke bawah, barisnya dia sampai 2 lembar, jadi jelek kelihatan kalau kopnya ndak ngikut ya, ndak ngikut. Jadi bukan berarti kita harus buatkan di sini insert baris baru kita copy lagi kopnya seperti ini, ndak seperti itu ya. Nah ini juga untuk numbering deh ya, numbering ini bisa otomatis. Sebenarnya kita lupa satu baris ya, tinggal klik kanan saja di sini, klik kanan terus insert row. Kalau above itu berarti di atas, kalau below berarti di bawahnya. Nah dia akan otomatis muncul nomornya, jadi kita enggak ngasih nomor lagi manual, tapi dia otomatis. Nah selanjutnya tadi kopnya. Kalau kopnya ini kita bisa ulang ya, dia akan berulang di sini tanpa kita harus insert dan mengetik lagi. Nah karena kopnya sudah ada, nah di sini di layout ya, di layout tinggal kita blok saja kopnya yang akan kita ulangi. Di menu layout ada repeat header rows, jadi dia akan repeat headernya, jadi header dari tabelnya ya, ini yang kita blok dia akan repeat. Oke seperti ini dia akan munculkan seperti itu. Jadi pada saat kita ngetik tabel di Word terus dia beberapa halaman ya, kopnya harus berulang, karena kalau tidak berulang ya jelek kelihatan kalau tidak berulang ya. Dan begitupun dengan di Excel juga ada caranya seperti itu, supaya berulang beberapa lembar tabelnya terus kopnya itu berulang secara otomatis, tapi itu nanti kalau kita sudah masuk di Excel. Nah Ibu kira cuma itu ya. Nah untuk satu lagi untuk menutup bordernya tadi di sini sama ya, tinggal klik di border home. Karena kita mau ambil yang di bawah, berarti kita ambil yang ini terus sisakan yang di bawahnya, yang ini ya, yang di bawahnya. Nah ini dia seperti ini. Ini untuk bordernya tadi ya. Saya kira cukup untuk jadi ini bisa diatur. Jadi ini kalau misalnya kita mau kasih simetris ini, kita klik saja. Nah ini kita mau masukkan sedikit ya, boleh dimasukkan ya. Kalau misalnya ini, nah ini keterangan misalnya ini ada lulus dan seterusnya, berarti kita rata kirikan dulu supaya nantinya pada saat kita mau kasih ke masuk sedikit, ini akan seperti ini ya. Nah di sini ada tulisannya nanti lulus dan seterusnya, itu menggunakan font apa ya. Saya kira seperti itu untuk pembuatan tabel. Semoga apa yang sudah di materi hari ini, materi pertemuan 3 ini bisa menambah ilmu kita tentang bagaimana cara pembuatan tabel, insert objek dan seterusnya, numbering. Nah sekali lagi untuk tugasnya ini ya, yang di video, wajib di video ini yang ini ya, pembuatan numberingnya ini ya, terus backgroundnya dan pembuatan tabel ini ya. Jadi kalau misalnya copy ininya, copy nama-namanya ini boleh ya dibuat dulu, nanti bisa di copy langsung ya seperti ibu tadi, supaya durasinya kalian itu enggak terlalu, durasi videonya enggak terlalu lama ya. Tapi ada nanti satu tugas itu memang ibu akan melihat di situ siapa yang mengetik tercepat ya, ada dengan video. Tapi sebenarnya kalau offline deh biasanya ibu itu kasih durasi waktu mahasiswa, jadi siapa yang paling cepat itu dan sesuai dengan bentuk tugas yang ada, break fontnya dan seterusnya, dan dia yang paling cepat berarti itu yang duluan ibu kasih nilai. Tapi kalau yang seperti ini kayaknya karena kita online susah untuk memberikan durasi waktu ya, apalagi juga tidak semuanya punya laptop dan ya susah untuk menerapkan itu deh ya.
Jadi ya seperti itu saja, walaupun tidak laptopnya silahkan usahakan pinjam laptopnya teman, kalau tidak ya silahkan dikerjakan sesuai, misalnya pakai HP boleh silahkan, tapi yang jelasnya untuk penilaiannya mungkin beda lah dengan teman yang lain deh ya, tapi tetap ibu akan jadi untuk khusus ini karena ini praktek ya, jadi yang ibu nilai paling utama adalah usahanya, bukan hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya tetap ada penilaian pastinya ya, hasil akhirnya bagus dan prosesnya juga bagus, itu yang terbaik. Tapi yang paling ibu nilai adalah bagaimana proses mengerjakan tugas ini. Kalau misalnya hasil akhirnya itu ya urusan kedua lah ya. Jadi bagaimana prosesnya? Yang jelasnya proses jangan sampai cuma hasil akhir tok saja, tapi itu adalah dan benar semua, tapi hanya hasil copy paste, itu tetap ibu tidak akan kasih nilai. Jadi ibu paling hargai ya kalau misalnya usahanya sendiri, walaupun itu nanti ngetiknya pakai HP misalnya, tapi harus ada usaha ya, pinjam dulu laptopnya teman atau siapa, tetangganya atau siapa. Dan ibu tetap berdoa semoga kedepannya semuanya punya rezeki, orang tuanya terus bisa diberikan laptop deh, karena untuk kedepannya itu insya Allah kalau di STIMIK berarti kita lebih banyak memakai laptop ya, tapi bukan berarti harus ada semester ini atau semester depan ya, tapi kalau ada rezekinya alhamdulillah. Oke, saya kira cukup untuk materi untuk pertemuan 3 ini, dan tugasnya nanti menyusul di Emaca ya. Silakan dibuat berikut bentuk fontnya bagaimana, terus dilihat ada semua di situ ya. Oke, dan ya saya kira cukup untuk pertemuan ketiga ini ya. Mudah-mudahan ada bisa menambah ilmu kita tentang pembuatan tabel tentang Microsoft Word ya. Dan sekali lagi jika ada temannya yang bertanya silahkan dijawab dengan sopan ya. Kalau misalnya ibu biasanya kan ibu telat ngelihat di grup ya, yang lihat grup itu silahkan cepat-cepatlah dibalas kalau misalnya tahu ya. Jangan didiamkan saja, temannya sudah bertanya dan kamu tahu ya kamu jawablah. Jadi yang rajin menjawab di situ pasti ibu catat ya, ini siapa. Jadi biasanya yang rajin bertanya dan menjawab di situ ibu biasa japri ya. Japri bukan berarti ini, tapi ibu minta biasanya kalau seniornya begitu ya. Jadi biasa ibu minta NIM dan namanya ya kalau aktif bertanya di grup, tapi harus dengan sopan juga dalam bertanya ya. Jangan ini siapa tahu dibilang bukan si ibu yang ini enggak apa-apa ya, tapi siapapun itu deh mau dia lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, kita harus ini sopan ya. Jangan, karena kalau misalnya lebih muda dari kita ya pastilah kita harus memperlihatkan bahwa kita patut dicontoh begitu ya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini ya. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillah dan tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.